Halo guys, masih bersama gua Denny di channel Capek Ngoding. Di video kali ini gue mau sharing 2 poin ya. Yang pertama itu tentang channel Capek Ngoding ini arahnya itu pengen kemana. Yang kedua itu tentang salah satu produk Capek Ngoding yang akan segera rilis, namanya itu ngotak ngoding otodidak kayak gitu. Oke. Nah, kenapa gua bahas ini supaya teman-teman yang udah subscribe jadi ada gambaran nih channel Capek Ngoding itu ke depan itu arahnya tuh kemana kayak gitu gitu. Karena kan sejauh ini agak acak ya, agak acak kontennya gitu. Nah, makanya itu gua pengen sedikit fokus eh, untuk mengisi channel Capek Ngodingnya gitu. Nah, jadi nah ini ada season 1 ya. Jadi nanti setiap ada season baru mungkin gua akan bikin video serupa mirip kayak gini gitu. Nah, jadi dari awal itu teman-teman udah dapat gambaran, oh channelnya ini arahnya ke mana sih kayak gitu ya. Oke. Nah, di season 1 ini kita mau nyiapin empat empat produk ya. Yang pertama itu ngoding ngebut. Nah, ini tuh bahasannya tentang implementasi Flutter Hyper Extension dan juga Flutter Hyper UI kayak gitu. Yang kedua ada nge-ref. Nge-ref ini ngebuat referensi ya. Jadi kalau ini dia kita lebih coding, ngebuat aplikasi ya, yang dimana harapannya itu nanti bisa dijadikan referensi untuk teman-teman gitu. Kayak misalnya bikin aplikasi absensi online untuk booking hotel gitu, e-commerce multi vendor kayak gitu ya. Lalu ada aplikasi point of sales dan sebagainya gitu. Gua sih menargetkan setidaknya ada 5 aplikasi di season ini gitu. Minimal ya maksimal 6, minimal 5 gitu. Dan mungkin satu aplikasi akan dibagi ke beberapa part kayak gitu sih gitu. Nah, ketika nanti konten nge-ref ini udah jadi 5 sampai 6 aplikasi, nah itu tandanya season 1 ini berakhir gitu. Nanti kita lanjut ke season 2 kayak gitu ya. Oke. Lalu salah satu produk kita juga ada ngotak ngoding otodidak gitu. Nah, ini untuk saat ini nanti ada episodenya ya. Nah, episodenya kebetulan di season 1 ini cuma satu, yaitu Noob Camp. Noob Camp dengan tagline-nya Hey Noob Copy Me gitu. Nah, di sini nanti teman-teman belajar Flutter dengan shortcut ya, dengan shortcut dan secara efisien gitu. Nanti gua share ini seperti apa gitu ya. Oke. Lalu ada lagi ngocak nih. Ngocak ini ngobrol acak ya. Dan mungkin konten ngocak ini nantinya bisa live atau berupa video video upload aja gitu ya. Nah, isi ngocak ini tuh kita nanti kita mau benar-benar acak sih. Kita mau sharing, mau curhat, atau kita mau live code juga bisa gitu. Atau kita mau bahas aplikasi juga bisa gitu di apa? Di sesi ngocak ini gitu ya. Oke. Jadi ada 4 produknya, ngobut, nge-ref, ngocak, dan ngotak kayak gitu. Nah, lalu nah gue pengen bikin batasan nih, batasan dari season 1 ini nih. Sejauh apa sih kita akan explore gitu kan? Sejauh apa kita akan kontennya ini yang akan kita buat tuh sejauh apa gitu, supaya nggak terlalu melebar kemana-mana kayak gitu gitu. Nah, jadi di season 1 ini nanti kita nggak ada ini ya, nggak batasan kontennya itu kita nggak ada speed code UI gitu. Lalu nggak ada juga kita bikin konten kayak tutorial membuat UI XXS gitu. Misalnya kayak tutorial membuat UI Gojek misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak ada di season 1 ini gitu ya. Lalu nggak ada juga kayak studi kasus pembuatan UI XXX gitu kan dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, untuk request dari subscriber, hmm, nanti kita lihat dulu nih requestnya tuh apa gitu. Masih relevan nggak dengan target kita di season 1 ini gitu. Nah, kalau relevan kita buat, kalau nggak relevan kita tahan dulu kayak gitu sih ya. Lalu kita juga di season 1 ini nggak ngebahas model dan HTTP gitu. Karena kita akan pakai Firebase gitu di season 1 ini gitu. Jadi kita nggak ada pembahasan tentang HTTP dan model. Kalaupun ada itu hanya sedikit, nggak nggak dalam kayak gitu sih.
Lalu kita juga nggak ngebahas soal responsif gitu ya, responsif atau dan multi platform gitu. Jadi kita nggak ngebahas gimana caranya bikin aplikasi yang responsif. Nah itu kita nggak fokus ke sana gitu. Begitu juga gimana cara bikin aplikasi yang jalan di Windows, di web secara bersamaan gitu kan, di Android secara bersamaan. Nah itu kita nggak bahas gitu. Kalaupun ada, itu hanya sedikit di season 1 ini gitu ya. Kalaupun ada kayak gitu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya gambaran channel Capek Ngoding di season 1 ini. Produknya itu ada Ngobut, Ngeref, Ngotak, dan Ngocak ya. Dan season ini sekali lagi akan berakhir ketika konten Ngeref ini udah 5. Minimal 5, maksimal 6. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Oke, jadi kita lanjut ke poin kedua ya. Nah, di poin kedua ini episodenya kan Noob Camp, ada dan tagline-nya itu Hey Noob, copy me gitu. Nah, kenapa tagline-nya kayak gini nanti kita bahas ya. Oke. Jadi goal dari ngotak ngoding otodidak episode ini yaitu ini. Teman-teman bisa bikin aplikasi Flutter dengan database-nya itu Firebase gitu kan. Untuk state manajemennya itu nanti GetX atau Riverpod. Nah, itu goal yang pertamanya. Yang keduanya ini teman-teman bisa lebih produktif ya. Bisa lebih produktif dengan Flutter Hyper Extension. Saya edit sedikit. Bisa lebih produktif dengan Flutter Hyper Extension kayak gitu ya. Nah, yang ketiga ini harapannya teman-teman bisa memanfaatkan reusable widget yang udah ada gitu. Jadi teman-teman apa ya? Ketika belajar Flutter nggak perlu ini loh, nggak perlu riset terlalu banyak gitu, nggak perlu baca apa, ya, baca dokumentasi dari package-package yang apa ya, yang banyak banget di sana gitu. Teman-teman cukup pakai aja widget yang udah ada gitu. Dan ini juga relevan ya untuk real project gitu, karena ketika bekerja dalam tim, teman-teman tuh nggak harus ngerjain semua fitur gitu. Kalau ada tim teman-teman yang udah punya fiturnya, ya pakai aja gitu. Pakai fitur punya tim gitu. Kayak gitu ya. Nah, goalnya lagi itu teman-teman bisa coding dengan struktur yang rapih sejak dini gitu, dari awal belajar nih teman-teman ngodingnya udah rapih gitu. Nah, kenapa gitu? Supaya teman-teman nggak, ini kan arsitektur itu kan banyak banget ya, ada macam-macam lah gitu kan. Nah, ketika teman-teman ini memulai tanpa arsitektur gitu, akhirnya mungkin teman-teman jadi apa ya, lebih banyak bereksperimen gitu, kayak nyoba arsitektur A, B, C, dan D gitu. Nah itu kan memakan waktu gitu, butuh eksperimen gitu kan. Kadang kayak temen ngerasa oh ini nggak sesuai. Nah untuk memangkas proses itu gitu kan, eh saya pikir teman-teman lebih baik belajar MVC sejak dini kayak gitu sih, gitu ya. Nah lalu yang terakhir nih harapannya teman-teman bisa mengcopy style coding saya gitu. Gimana cara saya ngoding, eh teman-teman copy gitu. Nah ini merupakan shortcut juga ya gitu. Karena gini teman-teman, ketika belajar eh pastikan apa ya? Pastikan kita tuh banyak eksperimennya, banyak gagalnya gitu kan. Udah gitu banyak baca dokumentasinya gitu. Dan banyak apanya ya? Banyak trial dan errornya lah gitu. Nah, dengan mengcopy style coding saya gitu. Teman-teman apa ya? Seperti dikasih jalan pintas gitu kan untuk melewati masalah-masalah tadi gitu. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak bereksperimen, nggak terlalu banyak trial and error kayak gitu sih ya. Jadi harapannya teman-teman bisa mengcopy style coding saya gitu. Gimana kayak misalnya tuh gimana cara saya membuat project gitu kan, gimana cara saya membuat view, controller dan sebagainya. Nah, itu saran saya. Apalagi kalau teman-teman yang baru belajar banget, lebih baik tidur dulu gitu. Tidur dulu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ada catatan juga tentang otak ini gitu kan. Nah, di ada catatan pertama ini, jadi tutorial ini itu udah di apa ya? Udah dioptimalkan gitu. Jadi saya udah milih widget-widget yang apa ya? Yang sekiranya itu penting banget gitu untuk teman-teman yang baru belajar pelajari kayak gitu. Karena kan widget itu ada banyak banget ya. Belum lagi widget yang ada di PubDev gitu. Itu
itu sangat banyak gitu. Apalagi kalau kita pelajarin semua ya nggak selesai-selesai gitu kan. Karena kan ada update terus ya gitu kan. Makanya di sini di tutorial ini widgetnya tuh udah dipangkas gitu. Jadi saya tuh nggak ngebahas apa ya, kayak sleeper update, grid view. Nah, itu nggak kita bahas di tutorial ini gitu. Mungkin akan kita bahas di season 2 kayak gitu ya. Jadi widgetnya udah dioptimasi, udah dipangkas kayak gitu ya. Nah, yang kedua eh kita menerapkan ini ya, eh, DRY ya, don't repeat yourself gitu. Kita menerapkan ini, jadi kita manfaatin nih starter kit atau UI kit yang udah ada gitu, yang apa ya, yang disediain tutorial ini gitu. Nah, ini juga sekali lagi ini relevan ya untuk real project gitu. Teman-teman nggak perlu bikin semua fiturnya gitu, karena di tutorial ini nanti teman-teman udah disiapin custom widget untuk bikin form gitu, seperti ada text field, ada button, lalu ada location picker gitu, ada image picker untuk upload file. Nah, itu udah kita sediain di tutorial ini gitu. Kayak gitu ya, keren kan? Oke. Nah, roadmapnya seperti ini. Ada apa ya? Ada 10 poin ya. Ada 10 poin di season 1 ini gitu kan. Nah, yang poin 0.0 gitu kan. Harapannya sih sebelum masuk ke tutorial ini, oke, ini kan tutorialnya lebih ke Flutter nih ya. Gimana cara bikin aplikasi di Flutter gitu kan. Nah, harapannya teman-teman itu udah paham basic Dart. Nah, ini penting ya. Teman-teman pelajari dulu basic Dart, seperti variabel, gimana if di Dart gitu, gimana loopingnya, gimana bikin list di Dart gitu kan. Lalu teman-teman juga perlu belajar basic OOP gitu sebelum lanjut ke tutorial ini gitu. Nah, cara install Flutter juga teman-teman harus udah tahu juga gitu, karena sebenarnya banyak banget ya tutorial cara install Flutter gitu kan, di YouTube tuh udah banyak banget gitu, mau dia di Windows, mau dia di Linux gitu kan, mau dia di Mac OS gitu kan, itu udah banyak banget gitu. Nah, gue nggak mau bikin caranya itu di di channel ini gitu. Makanya teman-teman nanti coba cari di YouTube aja ya. Kayak gitu. Nah, basic Git juga teman-teman harus udah ini ya, udah menguasai gitu. Setidaknya teman-teman tahu cara ngeklon, ngepush, ngepull gitu kan, dan fix konflik. Nah, itu aja dulu deh. 4 poin itu: ngeklon, push, pull, dan ngebenerin konflik gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini kan ada poinnya di bawah-bawahnya ya. Oke, nanti kita bahas. Kita bahas ininya dulu nih. Inti roadmap-nya dulu. Jadi yang pertama ini nanti kita belajar setup awal gitu kan, nge-clone Flutter Hyper UI dan install extension gitu kan. Nah, setelah kita install nih, kita langsung kita gas ke MVC gitu. Kita belajar tentang MVC. Setelah itu kita belajar common widget yang sering dipakai di Flutter gitu. Next kita akan belajar bikin layout di Flutter. Nah, ini ada kolom, wrap, stack dan sebagainya gitu. Lalu kita akan belajar list view ya. List view ini ini sangat sering dipakai ya di Flutter gitu. Lalu kita akan belajar navigasi. Navigasinya nanti yang kita belajar yang bawaan dari Flutternya, yang navigation of context bla 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 gitu ya. Nanti kita juga belajar yang versi singkatnya, get to, get back dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita belajar email juga. Kayak gitu ya. Nah, di 7.0 baru kita belajar state management gitu. Nah, ini serunya ini kita belajar state managementnya nggak terlalu dalam ya. Kita benar-benar belajar state management yang kita perlu aja gitu. Yang kita perlu aja gitu. Kenapa? Karena kan sekarang itu state management udah sangat berkembang ya, dan dia tuh fiturnya tuh udah kemana-mana gitu. Tapi di apa ya, di poin 7.0 ini kita cuman belajar yang kita perlu doang gitu dari state management itu gitu. Jadi kayak dari getX kita cuma pakai get builder dan getX controllernya, misalnya kayak gitu ya. Lalu ntar di 8.0 kita belajar bikin navigasi gitu ya. Di sini ada button bar navigation. Nah, ini sering dipakai juga. Nah, yang kedua cara bikin custom navigation gitu. Nah, ini nanti terkait dengan state management juga gitu. Di apa? Di poin custom navigation kayak gitu ya.
Nah, di 9.0 kita akan belajar Firebase tuh, gimana cara setup awalnya gitu kan di Flutter supaya connect ke Firebase gitu kan. Nah, terus kita belajar gimana nambahin data, edit, update, delete gitu kan. Nah, terus gimana cara nampilin list dengan stream builder. Nah, kayak gitu. Kita akan belajar di poin 9.0 kayak gitu. Nah, yang terakhir kita akan explore tentang reusable widget gitu ya. Kita akan coba explore widget-widget yang udah disediakan di starter pack atau UI apa ya atau UI kit di tutorial ini gitu kayak button, text field, text area gitu kan. Bahkan ada image picker di sini ya. Ini juga ketika belajar ini lumayan sering ini ya, lumayan sering bermasalah juga gitu ya. Jadi pas baru belajar itu sering kayak gimana sih upload gambar di Flutter? Nah, itu itu apa ya? Masalah yang lumayan sering terjadi gitu ketika kita belajar Flutter. Udah gitu juga gimana sih kita pengen milih lokasi di dalam map. Nah, ini juga lumayan sering ya, lumayan sering dialami oleh orang yang belajar Flutter kayak gitu gitu. Nah, tapi di tutorial ini udah disiapin gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu kan. Nanti kalau ada isu atau teman-teman mau nambahin fitur, baru teman-teman baca dokumentasinya. Kayak gitu ya. Keren kan? Oke. Oke, mungkin cukupnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih seru ya gitu tutorialnya gitu. Uh, itu aja. Thanks waktunya.